Oke, welcome to Bakahuni Lampung ya. Udah sampai di Bakahuni. Setelah perjalanan kurang lebih 3 jam ya, 3 jam ini di kapalnya aja. Perjalanan kita masih ya sekitar 200 kilo lagi ya buat nyampe di rumah. Kalau nggak salah itu dari Tangerang ya, saya dari Tangerang Selatan ya. Ke Merak itu sekitar hampir 200 kayaknya ya. Ada kayaknya 200 kiloan. Dan ini perjalanannya hampir sama ya, seperti dari gue Tangerang ke Merak ya. Oke, welcome to Lampung. Sekarang udah jam 6 ini, jam 6 kurang ya. Jadi agendanya pulang kampung ya. Pulang kampung pakai gesek, gila men. Dibilang pegel, ya pegel sih. Tapi karena gue udah sering ya bawa gesek, jadi nggak begitu berasa ya. Jadi udah tahu cara bawa gesek buat perjalanan jauh. Kalau sendiri nggak begitu pegel ya. Ya sama aja kayak kita bawa motor metik gitu. Oke, turun dari kapal, lanjut ya ini. Jadi rutenya gue ke lintas timur ya. Perjalanan masih jauh, sekitar ya 200 kiloan lah. Nanti coba kita cek di map ya, seberapa jauh perjalanan gue pulang kampung bawa motor dari Jakarta ke kampung halaman ya. Terakhir pulang kampung habis lebaran ya. Ini akhir tahun, dapat cuti lumayan lah. Bisa merasakan pulang kampung. Kalau dibilang kemalaman, harusnya jam 5 sih, setengah 6 lah paling sore keluar dari sini. Soalnya rutenya agak sepi cuy. Ya mudah-mudahan masih rame jam segini ya. Oke, gue sendiri ya. Perjalanan touring. Tadi lupa nggak bawa intercom, nggak masang intercom buat dengerin musik ya. Harusnya sih dengerin musik ini biar nggak ngantuk. Karena di kapal tadi nggak bisa tidur ya. Jadi gue nggak lewat kotanya ya. Gue lewat rutenya Kalianda ya. Lewat lintas timur. Ya mudik pakai gesek ya. Itu kalau sendiri sih nggak,
ya biasa aja sih. Kalau kalian udah terbiasa ya bawa gesek, pasti udah tahu lah posisi riding yang pas ya, yang enak gitu. Terus juga ya kalau sendiri nggak bawa beban cuy, cuma gendong tas itu. Kalau dibilang pegel sih enggak ya, normal perjalanan orang gitu. Karena gue juga udah bisa menyesuaikan ya dengan posisi riding. Ya ini nyampe rumah paling isa ini, habis isa. Bisa jadi jam 9, jam 10. Yang terpenting ini di sini jangan nyampe kemalaman ya. Ya hitungannya udah malam sih ini. Kemalaman sih ini. Karena baru nyampe jam 6 baru nyampe sini nih, turun pelabuhan. Ya kalau dibilang rawan enggak sih, karena gue juga selalu lebih sering sendiri ya kalau pulang kampung ya, dan jalanannya emang begini, jalanannya emang sepi ya, maksudnya nggak ada perkampungan gitu. Hampir nyungsep, ada pasir cuy, jalannya berpasir ternyata. Niatnya mau corner kena pasir ya kan, ban belakang udah nggak dapet akselerasinya, jadi gripnya hilang. Mau nyungsep ya kan. Jadi kalau udah lama nggak lewat terus tiba-tiba lewat gitu, ya kita pasti lupa ya kan jalan-jalan yang berlubang, dan pasti juga berubah gitu. Dulu sih enak gitu, tikungannya nggak begitu. Terakhir pulang sih oke, better pelan-pelan sih, karena takutnya kena lubang lagi di tikungan, lubang berpasir ya. Ya sepanjang jalan ini kanan kirinya seperti ini ya, bukit-bukit. Jalanannya nggak kelihatan gelap ya, sore. Jadi nggak perlu buru-buru. Ya di sini banyak perkampungan Bali ya, orang Bali campur sih biasanya, Bali Jawa gitu. Jadi terakhir pulang itu nggak sengaja gitu ada anjing, karena gue masih subuh ya, pagi-pagi sekitar jam setengah 6 ada anjing nggak kelihatan. Hampir banget itu nubruk anjing ya. Jalanannya menanjak.
Kalau jam segini mendingan kaca helmnya ditutup ya, karena banyak binatang kecil, serangga kecil. Ini banyak banget nih yang masuk ke helm. Serangga kecilnya banyak banget anjir, sampai bunyi di kaca helmnya celetok-celetok itu. Jadi kalau bawahnya agak ngebut ngeri ya, kalau masuk kena mata sakit. Gila banyak banget. Kalau kacanya nggak dibuka, jalannya nggak kelihatan cuy, karena tanggung ya. Jadi jam-jam segini tuh jam tanggung ya. Kalau sekalian gelap gitu, lampu gue kelihatan. Tapi kalau jam segini lampu gue kayak nyaru ya, nggak kelihatan sama sekali kalau kaca helmnya gue tutup ya. Karena lampu jalannya juga nggak ada. Terus gue juga nggak hafal trek ini. Jadi sekarang banyak kayak pasir gitu sih. Kayak habis hujan terus pasirnya pada di tengah gitu. Yang ngeri kalau di tikungan kayak tadi ya. Di tikungannya kalau kayak gini masih enak ya. Kalau tiba-tiba ada lubang kemudian pasir udah amsyong ya kan. Oke, gue jalan pelan ini. Jalan pelan aja ini. Oh, di Lampung ini kayaknya atau musim kemarau ya. Soalnya kering banget. Nah, ada anak motor sih, pada nongkrong jam segini gila. Belum pada pulang jam segini. Masih pada nongkrong di pinggir jalan. Ya buat kalian yang mungkin ya anak Jakarta yang belum pernah touring ke Lampung ya, ya gue sih selama lewat sini ya santai aja ya kan, nggak pernah ada masalah ya. Yang penting jangan kemalaman ya, atau trek-trek di mana rute malamnya sepi gitu. Biasanya kalau dari Lampung ke Jakarta gue berangkat sore ya, atau kalau mau enak sih berangkat pagi. Cuma turun dari kapal takutnya kesorean, jam 6 tuh macet ya, Cilegon sama Serang.
Jadi biasanya gue berangkat sore biar turun dari kapal itu sekitar jam 8, jam 9 gitu, jam 10. Jadi jalanannya nggak macet sama orang pabrik ya. Karyawan pabrik itu jam-jam pulang tuh kalau sore ya, jam 6, jam 7. Jadi gue selalu nyari aman ya. Nah berbeda kalau dari Jakarta, biasanya gue berangkat malam. Cuma hari ini karena kemarin closing ya, masuk malam gitu, pulangnya udah malam. Jadi nggak bisa bangun pagi. Tadi berangkat siang jam 12-an. Nyampe pelabuhan itu yang Merak jam 3 ya. Dan ini baru turun dari kapal jam 6. Perjalanannya yang lama itu sebenarnya di kapal ya. Ya sebenarnya kalau jalan siang ya bisa agak ngebut gitu. Ya sekitar 3 jam dari pelabuhan itu udah nyampe kampung ya. 3 jam 4 jam lah. Cuma ini kayaknya malam ini gue. Karena gue nggak berani ngebut ini. Jalan santai yang penting nyampe ya. Nggak perlu buru-buru ya. Karena cuaca cerah ya. Tadi hampir kena hujan. Pas di Serang tadi udah sempet hujan ya. Untungnya di Cilegon itu panas ya. Nyampe di Cilegon cuaca cerah gitu. Bersyukur banget gak kena hujan. Ya perjalanan cukup jauh. Masih lumayan jauh ya. Ya jujur gue buta map ya. Gak ada lampu penerangan jalan. Panas bener. Kacau banget ya. Iya. Ya binatang kecilnya banyak banget ya. Jadi gue nggak bisa ngebut gitu. Kalau kaca helmnya gue buka, kecil-kecil binatangnya. Kayak berasa hujan aja nih. Hujan serangga. Oke, berarti next time gue jangan nyampe turun dari kapal jam segini ya. Buat menghindari binatang kecil ya. Ini kaca helm gua nggak bisa dibuka ini. Masuk. Kaca helmnya gue buka masuk nih ke telinga.
Ya serangganya nggak habis-habis nih. Udah masuk ke mata satu. Kena lubang. Waduh, kacau banget. Serangganya banyak banget. Kalau di kamera nggak kelihatan ya. Tapi ini kalau di kaca helm gua tutup, banyak banget kecil-kecil pada mati. Masuk ke telinga. Pulang kampung naik motor itu seru ya, buat gue sih seru gitu. Apalagi perjalanannya jauh ya. Nah enaknya kalau ke Lampung itu kita masih bisa istirahat di kapal ya. Jadi waktunya kita istirahat tapi tetap jalan ya. Karena kita naik kapal dulu bisa ya istirahat lah. Tapi istirahatnya nggak berhenti ya. Istirahatnya jalan karena kan di kapal ya. Terus juga kalau naik bus itu lebih memakan waktu ya, karena terminal itu begitu terminal di kampung gue lumayan jauh ya. Terus juga nggak kayak di Jakarta banyak ojek gitu. Ada ojek, ada taksi, ada ojol, ada taksol ya kan. Kalau di Lampung nggak ada cuy, karena gue di pelosok ya, di daerah. Jadi perjalanan yang enak itu ya naik motor ya. Ya sepertinya ini tadi dia dari Bakahuni ya, turun dari kapal kayaknya bareng nih tadi. Seingat saya tadi turun dari kapal dia di Uduluan sih. Ya lumayan ada barengan. Biar nggak sendiri-sendiri amat. Tapi jujur gue sering ya dapat barengan gitu kalau naik motor ya. Ada yang ketemu di kapal, ada yang ketemu di jalan ya. Karena kalau kita jalan sendiri tuh agak nggak enak ya. Karena kalau ada trouble atau gimana gitu, nggak ada yang nolongin. Tapi kalau kita ada barengan itu enak gitu.
Iya, binatang kecilnya terlalu banyak ya. Ini kalau nggak ada binatang kecil gue agak ngebut dikit ini. Ya karena di samping kanan dan kiri ini persawahan ya. Jadi binatang kecilnya banyak banget ini. Suka duka jadi anak rantau ya. Suka duka jadi anak rantau buat bisa pulang kampung. Jalannya jelek sekali. Jadi buat bisa pulang kampung itu nunggu cuti, nunggu libur, itu pun kita kadang cancel ya kan, karena faktor kerjaan gitu. Oke, di depan dia bapak-bapak ini nyari barengan ternyata. Tadi gua salip terus dia ngikutin di belakang ya. Habis itu dia di depan, dia pelan gitu. Berarti dia ngajak bareng. Karena kalau kita istilahnya lewat kampung orang ya, kita nggak tahu seluk-beluk kampung sini ya. Jadi kalau sendiri itu agak was-was gitu. Bukan nggak berani gitu, biarpun kita sering lewat sini ya kan. Tapi kalau nggak ada barengannya, kadang nengok kanan, nengok kiri gitu. Takut gimana. Cuma mental perantau itu tetap ya, nggak ada kata mundur, maju terus ya kan. Maju terus, pantang mundur. Apapun yang terjadi, nggak boleh takut. Yang bahaya kalau ketemu jembatan gak kelihatan cuy. Jembatannya itu biasanya gak rata jalannya. Seperti tadi hampir loncat. Jadi perjalanannya jalannya sedikit menipu ya. Ini kelihatannya bagus ya. Tapi tiba-tiba di depan berlubang gitu. Tiba-tiba di depan ada lubang. Mau ngerem nggak dapet, kalau nggak direm ya lumayan ya kan. Ya kalau di Jakarta gue masih bisa terabas ya. Tapi kalau di sini gue aduh nyerah ini. Pelan aja pelan. Yang penting selamat. Yang penting nyampe tujuan.
ketemu lubang lagi. Ternyata Suzuki Geisek itu kalau dipakai jalan jauh ya, irit juga ya. Ini gue dari BSD ya. Dari BSD gue isi full tank ya, bener-bener full tank. Baru turun 1 bar. Anjay. Perjalanan jauh ya. Karena mungkin gue juga nggak ngebut ya. Jalan santai di RPM yang stabil ya. Jadi mungkin karena nggak ngebut ya, jadi irit ya. Tapi sepengalaman gue ya, waktu gue masih pakai Pertamax itu gue ngisi 2 kali. Ngisi 2 kali ya. Tapi ini gue pakai Shell. Jadi mungkin kalau dibilang saya lebih irit kayaknya iya ya. Tapi sayangnya di Lampung nggak ada Shell cuy. Ya gue sedih banget ini nggak ada Shell. Welcome to Pertamina. Goodbye Shell ya. Padahal Shell lebih irit ya. Sepertinya ini gue nggak ngisi lagi ya. Nyampe di kampung nih nggak ngisi lagi. Kayaknya nggak ngisi nih. Gila irit banget berarti. Full tank itu nggak nyampe 200 loh. Full tank gue nggak nyampe 200 ya. Karena BBM turun ya. Bapak di depan santai sekali bawa motornya. Oke, perjalanan jauh emang harus gini sih. Jiwa barbarnya harus dibuang jauh-jauh. Karena kita nggak boleh terlalu apa ya, ngeburu